Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi serta sharing-sharing kepada Anda semua. Mudah-mudahan keadaannya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Perkembangan teknologi dari masa ke masa hingga saat ini terus kita rasakan dampaknya. Beberapa teknologi begitu cepat berkembang sehingga kita tidak bisa membendungnya. Pencapaian-pencapaian ilmu pengetahuan semakin hari semakin bisa kita rasakan hingga saat ini. Tentunya semua itu bermula dari sebuah peradaban manusia atau pemikiran-pemikiran manusia hingga akhirnya sampai ke titik sekarang. Dari waktu ke waktu kita pernah melihat perkembangan-perkembangan teknologi, baik teknologi informasi, transportasi, komputasi, bahkan telekomunikasi. Teknologi tersebut tentunya dikembangkan oleh berbagai macam ilmuwan untuk menemukan dan meneruskan serta melanjutkan perkembangan tersebut. Dari orang-orang terdahulu, mereka menemukan sebuah pemikiran, kemudian menemukan sebuah teori, sebuah konsep, akhirnya mereka berhasil untuk menciptakan sebuah gebrakan atau terobosan baru. Lantas timbul pertanyaan, mereka-mereka yang hidup di zaman dulu, sebut saja seperti Aristoteles, Socrates, dan lain sebagainya, kenapa mereka bisa pintar? Kenapa mereka bisa jenius? Padahal mereka tidak pernah mengenyam pendidikan, apalagi pendidikan formal. Kenapa ini bisa terjadi? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya, dan seperti biasa, kita putar dulu intronya. Pernahkah Anda berpikir bahwa orang-orang terdahulu ternyata lebih pintar daripada kita yang hidup di zaman modern saat ini? Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat fakta-fakta yang pernah ada dalam sejarah. Sebut saja seperti beberapa keajaiban dunia yang masih eksis hingga sekarang. Ada tembok besar Cina, ada Kolosium Roma, kemudian ada Taj Mahal, ada Candi Borobudur, dan seterusnya, di mana bangunan-bangunan tersebut ternyata dibangun oleh manusia-manusia yang hidup di zaman terdahulu, tentunya sebelum era modern. Pertanyaannya adalah, kenapa manusia-manusia pada zaman dulu bisa membuat struktur bangunan seperti itu? Padahal mereka tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Dan arsitekturnya hingga sekarang pun masih terlihat megah dan berdiri kokoh. Ya, kalau kita indikasikan bahwa ternyata orang dulu itu memang pintar-pintar, karena memang orang zaman sekarang itu melanjutkan dan meneruskan pemikiran-pemikiran orang-orang yang sudah hidup di zaman dahulu. Sehingga orang-orang yang hidup di zaman modern itu bisa melanjutkan dan bisa meneruskan pemikiran-pemikiran yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau generasi yang sudah kita lewati. Sampai saat ini pun perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan tentunya masih akan terus berkembang. Seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan berkembangnya waktu. Kalau dulu tahun 90-an handphone masih menjadi alat komunikasi untuk sekedar nelpon dan kirim SMS, sekarang handphone bisa menjadi smartphone dengan segala kecanggihan dan berbagai macam fitur yang tertanam di dalamnya, lengkap dengan artificial intelligence yang ada pada smartphone itu sendiri. Padahal kalau kita amati, telepon itu kan ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Tentunya Christopher atau orang yang penemu telepon itu, siapa entah saya lupa namanya. Kalau sobat punya tanggapan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Saya lupa penemu handphone itu siapa. Jadi handphone pertama kali itu kan ditemukan ya di Amerika kalau tidak salah. Mereknya Motorola dan beratnya 1 kilo. Jadi ya itu adalah pengembangan dari pesawat telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Lalu kemudian orang-orang terdahulu juga itu mereka langsung belajar kepada alam.
Kita tahu bahwa Galileo Galilei, kemudian Nikolaus Kopernikus, mereka langsung praktek. Artinya dalam hal ini orang zaman dahulu itu memang tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan orang zaman sekarang. Seperti Isaac Newton dengan Albert Einstein, kita tidak boleh mengatakan bahwa Albert Einstein itu lebih pintar daripada Newton, tetapi mereka berdua memang ilmuwan yang berbeda zaman, sehingga Newton memang orang yang cerdas di zamannya. Begitu juga dengan Albert Einstein, yang mana Albert Einstein itu juga ilmuwan yang jenius di zamannya, sehingga kita tidak boleh membandingkan apple to apple. Nah, kalau kita melihat sejarah ilmu peradaban, ilmu pengetahuan kan tidak terlepas dari Aristoteles, seorang pemikir, seorang filsuf, atau juga Socrates. Mereka kan tidak sekolah, mereka tidak sekolah umum, mereka tidak sekolah formal. Maaf ya, di belakang ada orang sepertinya. Jadi mereka itu langsung praktek. Jadi mereka berdasarkan naluri. Berbeda dengan zaman sekarang, yang mana orang zaman sekarang dengan orang terdahulu itu berbeda tingkat literasinya. Kalau orang zaman dulu itu kan literasinya sangat sangat bagus, berbeda dengan orang sekarang yang memang mereka lebih sering buka internet dan seterusnya. Kalau orang terdahulu, mereka langsung eksplorasi, mereka langsung action, dan mereka juga senang untuk membuktikan atau setidaknya membuat sebuah gebrakan atau terobosan atau barangkali penelitian-penelitian kecil yang bersifat eksperimentalis, sehingga mereka bisa menghasilkan sebuah karya yang atau mahakarya yang sangat luar biasa. Pemikiran mereka dipakai sampai saat ini. Kita mengetahui ilmuwan-ilmuwan terdahulu, katakanlah seperti ilmuwan Muslim, Ibnu Sina, kemudian penemu pesawat terbang, Abbas Ibnu Firnas, itu kan mereka berdasarkan pemikiran, artinya naluri mereka itu bermain, bukan sekedar teori, sehingga teori itu akan dihasilkan dari sebuah praktek, kemudian praktek akan menghasilkan sebuah pengalaman, dan pengalaman akan menghasilkan sebuah pembelajaran. Begitu seterusnya cara berpikir orang terdahulu, sehingga walaupun orang terdahulu tidak pernah sekolah formal, tidak pernah mengenyam pendidikan, mereka langsung terjun kepada objeknya. Mereka langsung meneliti, mereka langsung mengadakan observasi, dan seterusnya. Sehingga tidak heran kenapa orang dulu itu memang pintar-pintar. Bukan berarti orang zaman sekarang ini tidak pintar, tidak. Tetapi secara tingkat literasi, secara tingkat kesadaran intelektualnya, memang orang terdahulu dalam hal ini setingkat lebih maju daripada orang zaman sekarang. Karena biar bagaimanapun, orang yang hidup di zaman sekarang itu hanya melanjutkan dari pemikiran-pemikiran yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Katakanlah ada kolosium. Kolosium itu kan sangat mirip dengan stadion. Kemudian ada roda, bagaimana roda itu ditemukan, bagaimana roda itu bisa mempermudah pekerjaan seseorang, bagaimana transportasi itu ditemukan seperti mobil atau bahkan sepeda motor dan seterusnya sebagai penemu-penemu. Kemudian bagaimana orang-orang Mesir kuno membangun sebuah piramida yang megah, itu kan butuh konstruksi yang sangat rumit, dan orang sekarang pun masih kebingungan bagaimana orang-orang piramida, bagaimana orang-orang Mesir kuno dulu membangun sebuah piramida yang semegah itu, yang sampai sekarang pun masih bisa kita lihat kemegahannya. Bagaimana orang membangun tembok Cina yang sangat besar itu. Konon katanya tembok Cina itu bisa dilihat dari bulan. Satu-satunya bangunan di muka bumi ini yang bisa terlihat di bulan. Saking panjangnya. Bagaimana itu mereka bisa lakukan? Tentunya mereka menggunakan teknologi pada waktu itu. Sehingga bisa diasumsikan bahwa teknologi pada waktu itu memang berkembang pesat. Kalau misalkan kita dalam literatur Islam, kita mengenal Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman itu adalah salah satu nabi 25 nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam, dan beliau juga mendapat mukjizat. Beliau bisa memerintah jin, beliau bisa membangun bangunan yang sangat megah, bahkan beliau bisa mengendalikan angin. Bahkan beliau juga bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Bagaimana beliau menyuruh memindahkan istana Ratu Bilqis ke tempat negeri Sulaiman, tempat Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Sehingga kalau diteliti,
Memang kalau dipikir-pikir orang zaman dulu itu agak sedikit lebih maju daripada orang sekarang, karena kan orang zaman sekarang itu kan mereka hanya membaca literatur yang sudah tersedia, mereka tinggal download, mereka tinggal baca di internet, mereka tinggal baca di Google, mereka tinggal lihat di YouTube, sehingga mereka bisa eksplor apapun. Berbeda dengan orang zaman dulu, yang mana orang zaman dulu memang terbatas. Orang zaman dulu kan terbatas tingkat keterbacaannya, tetapi walaupun terbatas, mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang brilian. Sampai saat ini siapa yang bisa menandingi Aristoteles? Tidak ada. Sampai saat ini siapa yang bisa menandingi Socrates atau Plato? Tidak ada. Ya karena memang filsuf-filsuf yang seperti itu barangkali hanya satu ya, hanya satu seumur hidup bumi ini. Barangkali dalam sejarah umat manusia cuma satu. Barangkali ya, mungkin di masa depan juga ada orang yang sejenius mereka, siapa tahu. Tetapi intinya adalah bahwa orang-orang zaman sekarang itu bukan berarti tidak pintar, tetapi mereka bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran atau teori-teori yang sudah dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang terdahulu. Sehingga besar kemungkinan suatu saat nanti, mungkin 100 tahun lagi, akan ada orang-orang yang memang terlahir di dunia ini yang memiliki kejeniusan dengan orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi. Sebut saja Plato, Socrates, kemudian Aristoteles, siapa tahu, tidak ada yang tahu kan. Tetapi intinya mari kita jangan berhenti untuk belajar, mari kita jangan berhenti untuk mengeksplorasi diri, mari kita jangan berhenti untuk mengupgrade diri agar kita bisa meneladani dan bisa memecahkan masalah-masalah yang masih tersembunyi di alam semesta ini. Karena kan masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana misteri-misteri itu agar bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang baru, sehingga kita tidak lagi menghubung-hubungkan hal-hal gaib dengan yang seharusnya kita bisa teliti. Tidak menghubung-hubungkan yang seharusnya kita bisa teliti dengan hal-hal yang bersifat bersifat seperti itu, bersifat hal gaib dan seterusnya, sehingga tidak ada lagi yang namanya tahayul, tidak ada lagi yang namanya percaya kepada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Ya memang sih kita hidup berdampingan dengan alam-alam yang seperti itu, tapi bukan dalam artian kita harus mendewakan mereka, tetapi bagaimana kita bisa mengeksplorasi diri kita agar bisa memecahkan seluruh atau setidaknya bisa memecahkan beberapa misteri yang belum terpecahkan di alam semesta ini. Kalau misalkan ada komentar, silakan kita diskusikan di kolom komentar ya. Saya rasa cukup videonya, takutnya nanti kelamaan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.